Selamat siang. Pada video pembelajaran ini, perkenalkan nama saya Hana Febrina dengan NIM 2105111808. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini sangat perlu kita pelajari karena ini merupakan pedoman kita di dalam kehidupan. Pendidikan Pancasila juga sangat penting di perguruan tinggi, tidak hanya di jenjang sekolah saja. Makanya kita dapat memahami konsep, hakikat, dan proses perjalanan pendidikan Pancasila itu sendiri di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan membahas poin tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila ini merupakan dua kata yang berbeda, sehingga memiliki pengertian yang berbeda juga. Yang pertama, pengertian dari konsep. Konsep artinya adalah bagan atau rancangan atau rencana atau ide yang digagaskan dari sebuah peristiwa konkret. Yang kedua, ada kata urgensi. Kata urgensi yang artinya adalah keharusan yang mendesak atau keadaan yang mendesak, atau bisa juga kita bilang keadaan yang penting. Selanjutnya adalah, bagaimana dengan rumusan Pancasila? Berasal dari manakah rumusan Pancasila tersebut? Nah, rumusan Pancasila ini berasal dari tokoh-tokoh besar pada saat dulu Pancasila mengalami sejarah dan dirumuskanlah Pancasila pada saat sampai sekarang ini. Yang ketiga adalah Pancasila memiliki nilai. Nah, konsep pendidikan Pancasila ini pastinya berasal dari nilai-nilai yang diyakini sehingga dirumuskan oleh para tokoh ahli. Apa saja nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai tersebut akan saya bahas pada slide selanjutnya. Nah, sebelum membahas nilai-nilai tadi, ini merupakan lambang dari Pancasila, yaitu burung Garuda. Burung Garuda ini memiliki makna tersendiri, yaitu ada 45 helai bulu di lehernya, ada 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya, dan ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekornya, dan ada 8 helai bulu pada ekor bawahnya. Nah, jumlah bulu-bulu tersebut dalam Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara kita Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di dada burung Garuda ini dapat kita lihat ada gambar sila-sila yang dirumuskan oleh para tokoh. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dia nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tadi. Yang pertama ada nilai kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai solidaritas. Yang ketiga ada nilai gotong royong. Yang keempat ada nilai musyawarah. Dan yang kelima ada nilai sopan santun. Nah, selanjutnya kita akan membahas urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila ini juga sebagai dasar negara, yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua agar berpartisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tadi. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara kita dapat diwujudkan sehingga cara bertahap dapat masyarakat mengalami kehidupan yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dan kemakmuran.
Nah, ini penjelasan urgensi yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Nah, mengapa Pancasila itu menjadi suatu kepentingan yang harus dilakukan? Selain sebagai dasar negara tadi, urgensi Pancasila juga berperan dalam beberapa hal. Di antaranya, yang pertama ada sebagai dasar negara, yang kedua ada sebagai ideologi negara, yang ketiga ada sebagai sistem filsafat, yang keempat ada sebagai sistem etika, yang kelima ada sebagai identitas nasional, yang keenam ada sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, seperti yang kita lihat, masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nah, masalah-masalah tersebut tidak hanya berada di ruang lingkup yang luas, tetapi juga terdapat di ruang lingkup kita, sekitar kita sendiri. Nah, perilaku ini merupakan wujud tidak mensyukuri kemerdekaan negara Republik Indonesia. Munculnya berbagai permasalahan terus-menerus telah melanggar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa saja sih yang ada dalam permasalahan tersebut. Nah, yang pertama ada masalah kesadaran pajak, yang kedua ada masalah lingkungan, yang ketiga ada masalah korupsi, yang keempat ada masalah disintegrasi bangsa, yang kelima ada masalah narkoba, yang keenam ada masalah terorisme. Nah, permasalahan yang telah saya bacakan tadi pasti akan menimbulkan keributan dan kesenjangan sosial seperti gambar ini. Tentunya kita tidak mau kan terjadi perpecahan atau keributan, kesenjangan sosial di sekitar kita. Nah, untuk itu kita harus segera mengatasinya. Selanjutnya, ada alasan mengapa diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, seperti gambar ini dan gambar tadi, dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila ini sangat penting untuk diajarkan ke dalam bidang pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan khususnya di perguruan tinggi. Nah, gambar ini menunjukkan kurangnya moral dan penerapan Pancasila. Untuk itu, pendidikan Pancasila ini diperlukan dalam perguruan tinggi sebagai tuntunan dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti gambar ini menggambarkan tentang demokrasi yang berujung dengan kekerasan. Nah, mengapa diperlukannya Pancasila dalam perguruan tinggi? Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi ini sangat penting. Artinya adalah karena proses lanjutan pembentukan karakter dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi mahasiswa sampai ke masa yang akan datang. Nah, seperti kita tahu, mahasiswa itu sendiri merupakan pemuda-pemudi yang sering sekali mengikuti unjuk rasa, demokrasi. Dengan mempelajari Pancasila ini, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan atau menghentikan tindakan kekerasan dengan cara yang cerdas dan damai. Nah, oleh karena itu, ada beberapa peranan mahasiswa untuk menerapkan Pancasila tersebut di perguruan tinggi. Tidak hanya di perguruan saja, tetapi juga bisa membangun kesadaran masyarakat sekitarnya. Cara ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada kesadaran gaya hidup sederhana dengan mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Yang ketiga, ada kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang keempat, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan
pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Nah, dapat kita simpulkan pendidikan Pancasila mengantarkan mahasiswa menjadi manusia intelektual berkarakter dan bermartabat. Berkarakter yang dimaksud adalah memiliki watak di mana karakter asli bangsa Indonesia yang digali dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila. Nah, karakter inilah yang harus dibentuk, dikembangkan, dan dijadikan sebagai karakter nasional bangsa Indonesia sehingga menjadi individu masyarakat, rakyat yang bermartabat. Nah, karakter manusia Pancasila ini harus ada dalam setiap diri bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan kepribadian bangsa. Ada beberapa sikap positif yang ditumbuhkan oleh Pancasila. Dengan menumbuhkan sikap positif yang ini, maka pentingnya perguruan tinggi menerapkan pendidikan Pancasila untuk membangun generasi yang cerdas, siap bersaing dimanapun. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diajarkan melalui proses belajar pada setiap peserta didik, sejak dari pendidikan dasar sampai sekarang kita perguruan tinggi. Nah, salah satunya dapat kita terapkan seperti membantu mahasiswa menjadi lebih bertanggung jawab sesuai hati nurani dan tingkah lakunya. Berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita lihat bahwa pendidikan Pancasila ini dikembangkan melalui beberapa tinjauan pendekatan. Di antaranya ada tinjauan historis, sosiologis, yuridis, dan politis Pancasila. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada tinjauan pendekatan historis. Arti tinjauan pendekatan historis ini berawal dari pada zaman kerajaan hingga sekarang. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses panjang mulai zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya penjajah. Kemudian karena penjajahan tersebut muncullah keinginan bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara yang diawali pada sidang BPUPKI. Atau dalam bahasa Jepang dapat kita sebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai, yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah rapat BPUPKI yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 rumusan dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Ada 3 tokoh rumusan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, pidato pertama disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua ada Profesor Dr. Mr. R. Supomo, pidato disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno, pidatonya disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno ini juga merumuskan nama sederhana yang memuat 5 prinsip atau sila dan diberi nama Pancasila. Nah, dengan pendekatan historis ini juga dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa dapat memperoleh kebijakan, ide, dan gagasan dalam berpartisipasi mewujudkan pembangunan bangsa dan kecerdasan bangsa, sehingga bangsa kita dapat bersaing di bidang apapun, serta kita dapat menghindari perilaku dan kesalahan yang pernah dilakukan dalam sejarah sebelumnya. Selanjutnya ada tinjauan pendekatan sosiologis. Sebelum membahas pendekatan sosiologis ini, terlebih dahulu kita harus tahu pengertian sosiologi. Nah, sosiologi memiliki pengertian yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia yang bersifat sosial dengan berbagai asal, berbagai macam ras, adat, bahasa, suku, serta bangsa. Artinya adalah kita sebagai mahasiswa seharusnya bangga dan dapat meningkatkan fungsi lembaga sosial yang ada di masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila. Gunanya untuk mempertahankan kelestarian, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya.
dan mempererat hubungan antara satu sama lain. Selanjutnya ada tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis ini artinya yaitu terdapat dalam tata urutan atau rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu rumusan Pancasila itu sendiri. Melalui tinjauan yuridis ini, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial. Nah, arti kalimat tadi yaitu mahasiswa dapat mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menghasilkan kehidupan yang harmonis dan makmur. Selanjutnya ada tinjauan politik pendidikan Pancasila. Kita sendiri tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Dengan tinjauan ini dapat kita ketahui bahwa mahasiswa mampu berkontribusi dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, baik itu infrastruktur politik maupun suprastruktur politiknya secara damai, tentram, dan aman. Nah, seperti kita tahu kan banyak tuh mahasiswa berdemo dengan cara kekerasan. Sebaiknya jangan melakukan seperti itu. Seharusnya kita memberi contoh cara memberikan pendapat yang benar dan tentram. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Indonesia sendiri terhampar dari Sabang sampai Merauke, artinya kita memiliki berbagai ragam suku, adat istiadat, bahasa, agama, dan budaya lainnya. Nah, dengan berbagai ragam itu tentunya pasti Indonesia sendiri memiliki banyak sekali tantangan yang dihadapi, dimulai dari awal sejarah sampai perjuangan Pancasila. Nah, apa saja sih tantangan dalam penerapan Pancasila? Yang pertama, adanya menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan ini ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar. Selain itu juga, tindakan kekerasan ini sering sekali terjadi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, munculnya berbagai ideologi baru. Nah, ideologi baru ini seperti ideologi liberalis, kapitalis, hedonisme. Nah, ideologi tersebut kan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, adanya pengaruh globalisasi. Nah, seperti sekarang ini banyak sekali pengaruh globalisasi yang kita rasakan. Pengaruh globalisasi ini juga mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila. Globalisasi ini mengakibatkan kebebasan tanpa batas yang muncul di mana melahirkan sifat meniru kebudayaan luar yang sangat bertolak belakang dengan norma dan nilai Pancasila. Misalnya berpakaian yang tidak sopan, meniru gaya style pakaian orang barat, itu sama sekali bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, kurangnya peran pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda. Nah, persiapan generasi muda ini untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dengan cara mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan berkualitas. Selanjutnya, urgensi pendidikan Pancasila dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, pastinya kita tidak mau bangsa Indonesia ketinggalan dan nilai-nilai Pancasila hilang begitu saja. Nah, tujuan utama pendidikan Pancasila ini adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia.
Nah, untuk itu generasi muda harus meningkatkan kualitas manusianya yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, dan disiplin. Nah, ada beberapa perilaku yang dapat kita lakukan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama, mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Itu seperti kita rajin beribadah, tentunya kita akan melakukan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama. Tentunya itu baik kan? Yang kedua, mahasiswa yang berbudi berketi luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mahasiswa yang memiliki rasa rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, mahasiswa yang bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Yang kelima, ada mahasiswa yang aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, negara. Nah, seperti sekarang kita kan pada saat ini zaman era teknologi. Nah, kita bisa dapat memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan bersama dalam memajukan Indonesia. Nah, dengan kesimpulannya pada materi ini yaitu dengan mempelajari materi ini bahwa pendidikan Pancasila itu sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara, apalagi saat masa era sekarang. Sehingga nantinya dapat mampu membanggakan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara pada khususnya. Sekian penjelasan saya tentang materi pengantar pendidikan Pancasila ini melalui video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.